Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Dengan itu kami memuliakan Tuhan, memasukkan sehingga namamu dimuliakan, dikenal, dipuja, dan dipanggil serta disembah. Karena setiap lutut akan bertelut menyembah, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus. Biarlah itu dimulai dari kami yang telah memanggil Tuhan. Kami firman lagi supaya kami terus diubahkan, dipulihkan seperti rencana.
firman melakukan sesuatu, ciptakan sesuatu dalam diri kami. Kami siap ya Tuhan. Dalam Yesus yang siap boleh berkata amin. Haleluya. Shalom. Melakukan firman Tuhan adalah hal yang terpenting yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Dan orang yang melakukan firman Tuhan pasti bahagia, pasti punya masa depan, karena firman ya dan amin. Apapun yang dikatakan Tuhan, dijanjikannya pasti terjadi. Sebab kita berpikir firmanlah yang menciptakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Tanpa firman tidak bisa. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal pertama, pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dimulai dari firman, diawali dengan firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman tidak bisa pisah dari Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan firman. Tanpa firman tidak ada terjadi. Jadi kalau saudara mau melihat terjadi sesuatu dari Tuhan, yang dari Tuhan itu sempurna, terbaik, luar biasa, maka harus ada firman dalam diri kita. Haleluya. Firman itu lebih dan bukan hanya kata-kata. Firman itu hidup karena Allah yang hidup. Amin. Semua yang ada kelihatan, semua itu terjadi, tercipta karena firman. Maka hari ini kita mau belajar bagaimana menerima di dalam diri kita firman yang hidup. Firman yang hidup dalam kita. Itu firman Tuhan yang mau kita dengarkan. Firman yang hidup dalam kita. Apa? Firman yang hidup dalam kita. Jadi firman itu harus hidup dalam diri kita. Barulah kita saudaraku akan melihat Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Yang 3 Yohanes pasal 1 dikatakan tanpa firman tidak ada yang terjadi. Segala sesuatu dijadikan firman. Maka kita melihat satu ayat firman Tuhan dalam Amsal 4 mulai dari ayat 20 sampai 22 nanti. Tapi kita lihat ayat 20, Amsal 4 ayat 20. Bagaimana caranya supaya kita memiliki firman yang hidup dalam diri kita? Ada rupanya Pak firman yang belum hidup dalam kita, ada yang di Alkitab itu masih tulisan. Tapi kalau saudara mau melihat firman yang hidup, itu hanya bisa ada dalam kita. Amsal pasal 4 ayat 20 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Agar kita memiliki firman yang hidup dalam diri kita, yang akhirnya menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan tidak pernah gagal. Maka ada 3 hal yang saudara harus ikuti dalam merespon firman. Karena respon kita terhadap Tuhan, respon kita terhadap firman itu menentukan hidupmu. Semuanya dimulai dari firman. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara mau Tuhan melakukan sesuatu, dan kalau Dia melakukan sesuatu, dimulai dari firman. Amin. 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 Ketika Dia menciptakan
Mula-mula dunia ini dia berfirman. Artinya segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dimulai dari firman. Dimulai dari Firman. Jadi respon kita terhadap firman menentukan. Respon yang pertama, saudara harus seperti ini kalau mau memiliki firman yang hidup dalam. Dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan firman Tuhan. Amin. Apa? Firman Tuhan. Sambil ditulis di sini, perhatikan firman Tuhan. Berlengket. Ya, operator itu agak cerdas ini. Apa? Orang yang tidak memperhatikan firman pasti tidak terjadi apa-apa. Karena kalau Tuhan melakukan sesuatu atasmu, dimulai dari firman. Nah, kalau kau tidak meresponi firman, tidak akan ada terjadi. Karena dimulai dari Firman. Nah, respon kita terhadap firman itu awal keberhasilan kita dalam seluruh area kita. Perhatikanlah perkataan, perhatikanlah firman. Haleluya. Ketika murid-murid disuruh Tuhan pergi ke satu tujuan dengan naik perahu di atas danau yang luas, lalu di tengah jalan, ketika mereka ada di tengah laut naik perahu, tiba-tiba ada masalah dan mereka coba menghadapinya, yaitu badai di tengah danau yang besar. Ada ombak. Mereka dengan seluruh pengalaman mereka seperti Petrus kan nelayan mulai kecil sampai dipanggil Tuhan. Jadi mereka sudah sedikit banyak punya pengalaman dengan apa yang namanya laut, ombak. Tapi mereka coba menggunakan semua pengalaman kekuatan. Ternyata mereka gagal dan mereka tahu mereka pasti mati karena ombak yang begitu hebat akibat badai di tengah danau yang sangat dalam dan luas. Tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan di tengah-tengah kejadian itu Yesus ada. Yesus hadir. Jadi jangan saudara pikir ketika kau punya masalah Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak ada. Dia ada. Amin. Karena dia Allah Immanuel. Amin. 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 Masalahnya kita yang nggak sadar kalau dia ada. Seringkali kita lupa dia ada. Makanya sering saya tanya orang, sebenarnya di mana Yesus? Surga. Di mana surga? Ya di atas. Di langit. Berapa jauh? Jauh kali. Manusia masih bisa ke bulan kan? Mungkin menurut dia di atas bintang lagi, tidak terjangkau. Tapi bagi orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, Yesus ada di hati. Amin. Haleluya. Haleluya. Cuma kita nggak sadar. Apalagi dari ada masalah angin badai seperti murid, kita nggak melihat Yesus, kita nggak sadar. Dan mereka menjerit-jerit, mengeluarkan kata-kata yang sangat mempengaruhi mereka oleh badai ombak yang begitu hebat. Keluarlah kata-kata ketakutan, keluarlah kata-kata realita dunia. Matilah kita. Kalau bahasa sehari-hari, mampuslah kita. Lalu mereka dipengaruhi, dikuasai di situasi. Lalu Yesus berjalan di atas air, tapi mereka tidak tahu pada Yesus. Mereka malah salah melihat. Mereka bilang hantu. Itu hantu. Lalu Yesus berbicara, Tuhan, aku ini. Dan yang bisa mendengar fokus adalah Petrus.
Lalu Petrus meresponi suara itu, memastikan suara itu. Kayaknya dia mengenali suara itu, karena sudah lama dia tinggal bersama Yesus. Di tengah deburan ombak, di tengah angin yang begitu kuat, dia mulai konsen, dia mulai mendengarkan kurang jelas. Lalu dia memperjelas, memperhatikan sosok yang berdiri yang dikatakan oleh murid-murid yang lain adalah hantu. Tapi kayaknya ini bukan. Lalu dia bilang, kalau kau itu Yesus, suruh aku datang kepadamu. Dan dia fokus dengan pribadi itu. Lalu Yesus berbicara sekali lagi, mari datanglah. Dan dia tahu itu suaranya Tuhan. Sementara dia mulai ketakutan. Udah masalah datang pula hantu, mereka pikir begitu. Tapi Petrus dia mulai memperhatikan suara itu. Dari mana suara itu? Lalu dia melihat sosok yang berdiri dan berjalan di atas air sedang menghampiri mereka dan berkata untuk kedua kali, ini aku. Yang Petrus tahu itu suaranya Tuhan. Dia mengenali suara itu karena dia sering memperhatikan suara itu. Dia sering mendengar suara itu. Dia bisa membedakan suara itu dengan suara yang lain. Dia bisa membedakan, bahkan tidak terhalang saking fokusnya, saking memperhatikan suara itu, sehingga tidak menghalangi dia untuk memastikan itu suara Yesus. Meskipun ada ombak yang begitu hebat, meskipun ada angin, tiupan angin yang menderu, begitu dia memperhatikan suara itu, memastikan suara itu, ini suara Yesus. Lalu dia merespon suara itu, kalau kau itu Tuhan semaku, datang kepadamu. Dari sudah, mari datanglah. Haleluya. Lalu dia lompat dari perahu itu dan jalan di atas air. Haleluya. Hanya sayangnya nggak sampai ceritanya tamat, tetap jalan di atas air, karena dia mulai kehilangan perhatian. Perhatiannya mulai beralih. Dia mulai memperhatikan dirinya, kok bisa jalan di atas air. Dia mulai memperhatikan ombak, dia memperhatikan suara angin. Dia tidak memperhatikan firman lagi. Sehingga yang bekerja dalam hidupnya, pikirannya bukan suara yang tadi memanggil dia, mari datang. Mulai kehilangan. Iman timbul dari mendengar suara Tuhan. Tapi dia mulai mendengar suara ombak, deburan ombak, suara angin. Dia mulai memperhatikan situasinya. Dia kehilangan iman dan dia mulai tenggelam. Tapi dia berseru kepada Yesus, Yesus, tolong. Dan Yesus menolong dia. Haleluya. Tapi Petrus pernah berhasil memperhatikan perkataan Tuhan. Nah, kalau saudara tidak berhasil memperhatikan perkataan Tuhan, di awal saudara sudah gagal. Karena banyak hal yang akan membuat perhatianmu berhenti. Kita ini kan manusia ini suka penasaran, suka ingin tahu, ya kan? Coba lah bunyi tiba-tiba nanti pintu pakai, pasti kesana semua melihat. Jadi gampang kita memang dialihkan perhatian. Maka di sini saudara harus belajar memperhatikan yang terpenting. Yang terpenting itu suara Tuhan, perkataannya. Yang lain bisa kurang penting, bisa juga penting, bisa tidak penting. Karena ada suara yang nggak penting kita dengar, ya. Ada juga yang penting, tapi yang terpenting suara Tuhan. Ini suara yang menentukan. Jadi perhatikan. Makanya saya kadang melihat kalau ada ibu-ibu yang baru kecil anaknya, seringkali perhatiannya dicuri oleh anak, sehingga dia nggak mendengar dia.
Lalu dia bikin alasan, cemana Pak bayi? Bayi itu pun perlu dilatih mendengar suara Tuhan. Dia punya roh. Doakan, anakku dengar firman. Dia mungkin tidak mendengar dan mengerti dengan otaknya, tapi roh. Iya, bisa. Ya. Penelitian bisa. Anak yang ada di ruangan dikasih musik rohani dengan anak yang satu ruangan dikasih musik yang rindu-rindu, yang kacau-kacau, musik rock and roll. Nah, lebih sehat, lebih tenang ini anak yang musik rohani. Karena kita ini ada kemampuan untuk mengaktifkan anak-anak itu juga sudah punya. Bahkan Tuhan seperti anak itulah yang punya kerajaan surga. Haleluya. Makanya jangan halang-halangi anakmu datang sekolah minggu. Dorongnya dia. Haleluya. Ya, jangan bilang mak aku malas ya, kalau malas tahu. Kenapa rupanya? Nah, aku ngantuk mak ya, udah tidur ya. Atau makan dulu baru tidur ya. Dan enggak sekolah minggu. Karena kau menganggap firman itu tidak terlalu penting. Tapi kalau TK, apalagi bayar sekolahnya mahal, oh ini penting, nggak boleh. Di itu harus sekolah. Nah, cara berpikir kita harus berubah. Amin. Jadi supaya kau memiliki firman yang hidup dalam dirimu, pertama perhatikan firman Tuhan. Saudara perhatikan. Haleluya. Serendah-rendahnya sekolah orang, kalau dia betul-betul berdoa Tuhan tolong aku mengerti, lalu dia perhatikan, pasti mengerti. Sejenis-jenisnya otak IQ-nya 2200, tapi kalau nggak diperhatikan Tuhan, dia firman pasti tidak benar. Ini bukan soal IQ-nya tinggi atau rendah, ini soal respon, memperhatikan. Haleluya. Jangan saudara pikir kalau dia doktor, S3, profesor, dan tahu firman benar. Belum tentu. Nikodemus saja udah profesor agama. Yesus bicara rohani dia bingung. Dia ngertinya jasmani. Bagaimana aku udah tua masuk lagi ke kandungan ibu, dia lagi. Padahal dia sudah profesor agama. Jadi supaya kita memiliki firman yang hidup dalam diri kita, itu tergantung respon kita baik atau tidak. Respon yang baik pertama tadi memperhatikan, dari latih. Karena banyak nanti yang mengalihkan perhatian kita, baik waktu sekarang maupun di luar sana, sehingga kita lupa firman, lupa Yesus, lupa Tuhan. Kayak si Petrus udah jalan di atas air, Yesus sudah banyak, dia sudah mendengar firman. Tapi perhatian yang mulai beralih sebentar itu, lupa dia ada Yesus, lupa dia semua firman bahwa Yesus yang kemarin. Karena firman memang dia bisa jalan, bukan karena hebatnya, bukan karena kebetulan. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini membuat saudara tidak kebetulan. Memang itu yang terjadi. Yang kedua, arahkan telingamu. Biasanya kalau orang memperhatikan pasti arahkan. Kalau bahasa lain sedekahkan. Kalau bahasa Batak tinggi. Haleluya. Haleluya. Itu mendengar yang baik. Jadi tadi yang kedua, arahkan telinga. Dengar dengan baik. Ya, jangan hanya musik yang katakas. Karena ada musik yang katakas, jangan jauh ide. Sebenarnya makin kata nabi tahan asal katakas. Diperjelas. Ya tidak, belakang. Kayaknya ada ngomongan siang sama aku. Apa ya? Aku biar jelas mendengar katakas. Tapi firman nggak dikatakas. Jadi harus sedengkan telinga, arahkan telinga kepada firman. Amin. Dalam mendengar. Yang ketiga, janganlah semua itu firman yang sudah kita perhatikan, kita dengar, janganlah semua itu menjauh dari maksudnya fokus.
Kalau seandainya si Petrus fokus terus sama Yesus, tidak beralih pikirannya, tidak beralih karena mendengar suara ombak angin, tapi tetap memperhatikan sumber suara itu Tuhan, tidak menjauh fokus hidupnya, nggak tenggelam dia akan datang bersama Yesus di tengah ombak itu dan kembali ke perahu dan akhirnya sampai ke darat dengan selamat. Itu sebabnya langkah pertama perhatikan firman. Yang kedua arahkan telinga, bertajam telinga harus sensitif. Yang ketiga menjauh dari mata fokus. Haleluya. Haleluya. Karena dengan melihat membantu kita bisa mengerti. Makanya mengajar anak-anak paling sedikit, paling gampang, tidak hanya mendengar. Makanya ada alat peraga. Makanya guru sekolah minggu kreatif sedikit. Dengan alat peraga mereka bisa menangkap maksimal 30%. Kalau mau mengajar sedikit itu, kita pun perlu itu. Haleluya. Jadi dengan melihat kita lebih maksimal mendapat apa yang kita perhatikan dan dengar. Saya yakin dengan 3 langkah ini saudara akan dapat firman yang hidup. Firman yang hidup itu bukan ada di sini, tapi ada di sini. Haleluya. Itulah makanya dikatakan ayat yang ke-21, simpanlah itu di lubuk hatimu, firman yang kita perhatikan, yang kita dengar, yang fokus mata kita melihat. Ya, apa firman itu? Kita pasti dapat. Dan begitu kita simpan firman itu di lubuk hati, nah kita sudah memiliki firman yang hidup dalam diri kita. Itulah yang suprema. Bukan hanya firman yang terhafal, lebih dari itu, tapi firman yang hidup dalam roh kita. Karena firman itu roh, bukan pengetahuan, bukan teori. Maka harus ada di dalam roh posisi itu. Amin. Dan ketika ada dalam roh, firman Tuhan hidup, dia akan bergerak. Dia bukan benda, dia hidup. Kalau yang hidup bisa melakukan sesuatu, bisa bergerak, bisa terjadi sesuatu. Haleluya. Haleluya. Jadi tanah yang tidak baik itu dalam perumpamaan penabur itu adalah penabur katanya. Penabur benih adalah firman. Dan orang-orang mendengar perumpamaan tanah. Tapi tanah itu 2 jenis. Tanah yang baik, yang subur, tanah yang tidak baik. Tanah yang tidak baik itu ada 3 jenis. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu bersemak duri. Intinya tanah yang tidak baik itu dengar firman tidak seperti ini. Tidak memperhatikan, tidak mengarahkan telinga, tidak fokus pandangannya pada firman. Artinya dia tidak mengerti. Jadi orang yang tidak mengerti firman itu tanah yang tidak baik. Di pinggir jalan dimakan burung, terjadi tumbuh. Di tanah berbatu-batu tumbuh sebentar tapi terhalang. Karena terhalang batu, kan tidak berakar dia. Datang panas kering langsung mati. Tanah bersemak duri, tumbuhnya dia tapi dicekik sama duri, mati, tidak ada hasil. Tapi tanah yang baik, begitu tumbuh tidak ada penghalang, tidak dicuri iblis si burung itu, tidak terhalang oleh batu, tidak terhalang oleh semak duri lagi, tapi dia tumbuh menghasilkan buah 30, 60, 100 kali. Artinya kita mengalami percepatan 30 kali, 60 kali lebih cepat, 100 kali lebih cepat. Makanya tahun ini kita harus mengalami percepatan. Karena Tuhan segera datang. Dan dia datang hanya khusus menjemput yang sudah dipulihkan. Kisah Rasul
3 ayat 21. Dia datang, dia belum datang karena belum dipulihkan. Dia datang kepada orang yang dipulihkan. Amin. Maka tahun ini kita 2021 diberi pemulihan GRC adalah tahun pemulihan gereja. Amin. Yang bisa memulihkan adalah Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kita lewat firman dan rohnya. Di mana firman bekerja, di situ rohnya bekerja. Amin. Firman yang gimana? Di lubuk hati kita, yang tersimpan ada di lubuk hati kita. Kata tersimpan itu sesuatu yang penting. Rasa tak mau menyimpan batu bata di lemari baik-baik. Karena tak penting. Tapi kalau emas yang harganya 36 juta pasti simpan baik-baik. Asli bukan lupa di mana kau beli. Tapi kalau uang harga 100 perak mungkin tak pala disimpan, lupa entah apa. Maka di sini saking berharganya firman saudara-saudara, firman yang menentukan hidup kita. Berarti firman itu penting sekali. Makanya kita mau berhati-hati karena kita ingin mendapatnya. Maka kita mendengar supaya kita mendapatnya. Maka kita fokus terhadap kebenaran itu supaya kita mendapatkannya. Begitu kita dapat, tidak kita lepas, kita simpan di tempat yang terdalam, namanya lubuk hati. Itulah firman ini. Jadi bukan sekedar tahu yang kau firman, tahu apa itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Itu liturgi kesayangan saya Pak. Tapi nggak hidup. Hidupnya nggak seperti firman itu. Kalau firman itu bilang kalau orang yang di dalam kerajaan Allah, kalau itu benar dihidupi, semuanya ditambahkan. Hidupnya nggak semakin merosot. Karena dia hanya dapat firman yang dalam bentuk teori, dalam bentuk pengetahuan masih di sini. Firman yang hidup di lubuk hati, di roh kita. Dan itu terjadi karena 3 tadi. Perhatikan, dengar, jangan merata menjadi. Amin. Dapat dan simpan di lubuk hati. Wow. Apa yang terjadi? Firman hidup akan bergerak dalam hidup kita. Ini yang terjadi. Ayat 22. Tunjukkan ayat 22 Amsal 4. Karena itulah, karena firman yang kau simpan di lubuk hatimu itulah, maksudnya, karena itulah yang menjadi kehidupan. Firman itu bukan sekedar kata-kata, tapi firman itu menjadi hidup kita. Kalau firman itu bilang kau sembuh, ya kita sembuh. Kalau firman itu langit bumi jadi. Kalau firman Tuhan bilang semuanya ditambahkan, semua ditambahkan. Kalau firman Tuhan bilang masa depan cerah, ya cerah. Firman itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar teori, tapi lah menjadi realita. Makanan, begitu kita makan dicerna, kan maaf, kan nggak makan lagi di dalam, kan? Kalau sudah dicerna, nggak nampak lagi nasi. Gak nampak lagi jengkol, cabai, sayur bayam, gak nampak lagi kalau dari sana. Jadi kemana dia bilang? Jadi hidup kita, tubuh kita menjadi darah, daging. Begitu juga firman, kalau sudah dicerna melalui memperhatikan, mendengar, makanya tidak menjauh, dapat simpan di lubuk hati. Firman itu bukan sekedar kata-kata, tapi menjadi kehidupan. Hidup kita, realita hidup kita seperti firman itu. Kan firman bilang, jika kau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan setia, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Diangkat kita di atas rata-rata. Sebenarnya anak Tuhan, kalau dia betul-betul hidup firman dalam dia diangkat Tuhan di atas rata-rata. Haleluya. Dan dia itu di atas rata-rata.
orang konten 10, sejenis-jenis orang di sekolah konten 100 atau konten 10. Tapi Daniel di atas itu 10 kali lebih pintar dari orang. Haleluya. Di atas rata-rata kita. Mau siapapun kita, karena yang melakukannya firman. Jadi firman itu bukan teori lagi, tapi menjadi kehidupan. Itulah maksudnya kalau sampai firman yang hidup ada dalam itu yang mengubahmu. Bukan gini, aku mau berubah. Kalau nggak ada firman, nggak berubah. Anak sekolah kata Tuhan, kalau itu Tuhan jadi pintar. Tak pintar. Kalau nggak ada firman, nggak pintar. Karena kita bilang, aku akan Tuhan awal pengetahuan. Mengenal Tuhan adalah awal dari hidup. Mengenal firman awal dari hidup. Haleluya. Tanyakan si Yusuf. Dia pintar sekali sampai raja engkau melihat dia. Tapi kalau kita tanya apakah dia mengenal Tuhan, mengetahui firman? Oh iya, memiliki firman hidup. Iya. Tanyakan dari Sadrak Mesak Abednego. Tanyakan dia firman yang hidup, pasti ada. Tapi tanyakan Judas sekali, pasti tidak ada firman dalam dirinya. Karena bagi dia lebih penting uang daripada apa yang diajarkan Yesus. Jadi nggak ada firman yang diajarkan Yesus itu nggak ada di hati. Karena nggak berubah, dia tetap aja dia mencuri uang. Kebetulan dia berdahara dari Yesus. Saudara mau dipulihkan? Bagaimana caranya? Ada firman di sini. Saya dipulihkan itu karena ada firman di sini. Saya dulu orang yang sudah gagal total dalam semua hal. Tapi karena ada firman, ya kan? Karena kita bilang kau akan tetap naik dan bukan turun. Dan kita naik sampai di atas segala bangsa. Jadi kepala bupati. Haleluya. Jadi kalau kita melakukan firman, kita untung terus. Gak usah pakai penglaris. Berkat itu datang. Tapi itu kata Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 3. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagian. Gak usah pakai penglaris. Amin. Haleluya. Kata orang kain sih udah turun. Karena mereka udah bikin garam, udah bikin bunga, udah bikin susu, tak kaya-kaya. Tapi kalau Tuhan sudah memberkati kita jadi kaya, amin. Tapi dimulai dari firman. Gak usah pakai susu pemanis dan cepat laku anak kita. Haleluya. Karena ada juga susu pemanis juga kan. Kalau saya dulu pernah belajar perkebunan di rumah satu tahun, sikap pardasa kan. Gak perlu lagi itu karena firman lebih hebat, lebih pasti. Amin. Ya gak perlu pakai pitonggang. Iya, kalau Kapolres, gubernur, pejabat itu pakai pitonggang. Sekarang mudah anak buahnya jangan melawan. Begitu dekat, ya nanti sudah bos. Kalau bingung juga deh, kenapa gue bilang tadi ya? Gak usah kita. Kenapa? Karena ada pemulihan Tuhan, ada imbawa ilahi, ada hikmat yang luar biasa. Hakim firman di sini. Amin. Sebabnya kita jadi kepala, bukan jadi pengaruh, bukan pengaruh itu. Simpan Tuhan karena itu menjadi kehidupan. Kan Tuhan bilang rancanganku mengenai kanan kami bukan celaka. Kalau ada firman di sini, gak akan kau mati ditabrak mobil. Gak ada celaka. Karena firman itu yang mengerjakan. Karena kita bilang di dalam Yosua 1 ayat 8, jangan lupa memperkatakan kita Tuhan. Ya kan? Karena kita memperhati sampai mendengar, sampai mata kita tertuju padanya. Jangan lupa katakan kita Taurat, tapi renungkanlah itu siang. Lalu apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita?
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Jadi firman itu bukan tertulis di Alkitab lagi, tertulis di hati kita. Itulah firman yang hidup. Sebab dengan demikian, dengan firman yang hidup di sini, yang bergerak di sini, yang menggerakkan kita, langkah kita seperti itu, maka demikian perjalananmu akan berhasil dan walaupun tidak punya penglaris. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan pernah putrimu kau bikin jual murah, anakmu jual murah. Jangan bilang, jangan pak sok-sok jual mahal, jual murah, jangan bilang. Kalau ada firman dalam dirimu, engkau orang yang luar biasa, kau orang berkualitas. Di mata Tuhan kau biji matanya. Haleluya. Bahkan dia rela mati hanya untuk. Seharga apa kaki kau di mata Tuhan? Seharga nyawa. Amin. Makanya jangan mau ditipu iblis, karena kau agak hitam kayak saya, lalu kau minder karena ada yang putih. Kalau tiap hari kau gosok pakai batu bikin kamu sampai buka. Bukan itu. Kau berharga bukan karena ganteng cantik, bukan karena banyak uang. Kau berharga karena Tuhan mengasihimu, dan kau akan melihat kau betul-betul berharga karena ada firman dalam dirimu. Karena firman itu akan mengangkat engkau di atas, kualitas kita akan diangkat. Makanya mana ada orang yang punya firman melimpah di hatinya boro-boro gak ada. Saya mengajar 7 tahun dulu STM SMP. Saya bikin kebaktian hari Jumat, semua saya kumpulin orang Kristen. Saya kasih dia, mau minta begini, saya ajar dia. Banyak yang juara umum. Bahkan anak orang miskin bisa juara umum. Ini bukan soal miskin kaya. Ini soal Tuhan melakukan sesuatu dalam diri. Kalau dalam hati ada firman. Amin. Jadi jangan mau pikir firman itu sebatas dia pak bertahunnya dia firman, tapi kayak gitunya hidupnya. Dia tahu firman di sini, belum di sini. Dia belum tahu dalam kehidupan di sini kehidupan. Kalau di sini pun kamu kehidupan di sini. Makanya jagalah hatimu, karena dari sini kehidupan. Kalau ada firman di sini, hidupmu seperti firman itu. Kalau nggak ada firman, apalagi yang ada adalah kesalahan orang di sini, sakit hati di sini, makanya sakit hidupmu. Karena ada terpancar kehidupan di sini pertama. Haleluya. Jadi tahu di sini dengan tahu di sini beda sekali. Iya kan? Nah, apa bedanya? Nanti saya akan tunjukkan ayat 22. Bedanya, perhatikan dulu Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Tahu di sini dan tahu di sini beda, langit bumi jauh. Aku ini belajar teologi ya mungkin kalau aku yang terus kuliah berdoktor saya, karena ada beberapa pertimbangan maka saya sempat tapi udah lanjut lagi bahkan saudara-saudara saya tulis dengan baik. Gak salah dengan belajar, tapi kalau sudah bicara hidup harus di sini. Dan dari sinilah terpancar. Kalau sini pengetahuan. Kau tahu bagaimana pesawat terbang bisa terbang, tentu kau bisa bikin pesawat terbang, ya kan? Karena mengaplikasikannya itu sulit lagi. Nah, Yohanes 8 ayat 31-32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya padanya. Saudara di sini orang percaya pada Yesus, amin. Nah, kalau sudah percaya, apa yang diajarkan Yesus? Begini, jika kamu tetap dalam firman-Ku, apa? Tetap dalam firman-Ku.
Jadi saudara harus belajar, berjuang, berdoa, keputusan tetap dalam firman. Tuhan bilang jangan khawatir, lalu tiba-tiba uangmu sudah mulai kurang, tetap dalam firman. Jangan keluar. Haleluya. Kalau sudah tetap dalam firman, hidup kita selaras dengan firman, tetap menghidupi firman, apapun ceritanya, pokoknya firman. Karena hidupku, matiku ditentukan firman. Jadi tetap dalam firman. Maka apa yang terjadi kalau kamu benar-benar adalah muridku? Berarti kita sudah belajar seperti murid Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kalau orang belum tetap dalam firman, belum hidup dalam firman, belum tahu kebenaran, hanya tahu di sini, belum tahu di sini. Haleluya. 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 Jadi harus hidup. Begitu tetap dalam firman. Tuhan bilang harus beribadah, utamakan Tuhan. Tetap pegang prinsip. Gak mesti begitu, katanya. Selu-selu aja, sekedar-sekedar aja. Tidak, tetap dalam firman. Dan ketika kau menghidupi, terus ada keputusan di situ. Kau akan tahu kebenaran. Haleluya. Dan buktinya kau sudah tahu kebenaran, dan kebenaran yang kau tahu di sini, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Merdeka dari apa? Dari apa saja? Orang yang merdeka kan bebas, menang, bahagia, berhasil, dan bisa membangun. Banyak orang terikat hidupnya, terikat kemiskinan, terikat kelemahan, penyakit, kebiasaan buruk, terikat dosa, terikat setan, terikat buruk. Banyak sekali keterikatan. Tapi firman itu menciptakan. Begitu ada dalam diri kita, kita terus di sana, hidup di sana. Lalu kita akan tahu. Kita menerima pewahyuan firman. Kita menerima firman yang hidup, rema namanya. Firman yang bukan tertulis di Alkitab lagi, tapi di sini. Dan orang pun bisa membacanya melalui hidup kita. Dan orang berkata benar ini sudah melakukan firman. Amin. Karena sudah menjadi hidup. Dan akhirnya saudaraku, kebenaran yang kita tahu di sini memerdekakan, kebenaran yang tahu di sini memuluskan, menyempurnakan, menumbuhkan damai sejahtera yang tak pernah habis-habis, dan membuat kita bahagia. Setiap gerakan kita perjalananmu berhasil dan beruntung. Dan firman tidak pernah gagal. Begitu firman itu hidup di sini, dia bergerak, dia mendorong kita berjalan berhasil, berjalan beruntung. Apa saja diperbuatnya, itulah hebatnya firman. Jadi kita kayak Bapak kita di surga. Kalau Bapak kita di surga tak pernah gagal, tapi karena firman itu terus bergerak dan mendorong kita tetap pernah gagal. Maka apa saja diperbuatnya, itu mustahil terjadi dalam diri manusia tanpa firman. Tidak mungkin. Manusia itu gudangnya hilang, lemah dan salah. Tapi begitu firman ada, tidak, beda lagi. Bersama Allah kita lakukan. Dan itu bukan kata-kata. Tuhan mau itu live terjadi karena firman di sini. Jadi firman yang mengerjakannya, Allah yang mengerjakannya dalam diri kita. Tapi harus ada firman. Haleluya. Haleluya. Bukankah kalau kita makan enak, kita menikmatinya sampai berkeringat kita kan? Bedanya makan orang Jepang dengan orang Indonesia tahu? Beritahu. Kalau orang Indonesia makan keringat, kalau kerja nggak keringat. Kalau orang Jepang kebalik, mereka yang kerja keringat, makan tidak keringat. Nah, jadilah maksudnya. Haleluya. Nah, orang kalau udah menikmati makanan sampai nikmatnya keringat.
Terus tahu kita, oh betul yang dia. Wah, acara modern banget. Akhirnya suruh negul atau orang, ya kan? Nampak kan? Demikian juga kalau orang kenyang firman dalam rohnya. Apa itu? Makannya, doanya, gerakannya, ngomongnya. Karena apa yang dari hati keluar. Coba nggak ada firman, keluar kebuhan, yang keluar kesalahan orang, yang keluar kematian, Tuhan. Kenapa yang keluar dari hati? Makanya saya tahu kenapa ada orang takut datang komsel. Karena di komsel orang suruh keluar dari hatinya. Apa firman Tuhan yang udah pada negeri? Pas. Makanya dia stres kalau datang komsel karena ditanya. Padahal itu maksudnya 3 ekspresi kan? Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Artinya surga. Jadi itulah hebatnya firman. Haleluya. 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 Jadi hidup kita dirubah oleh firman, disempurnakan oleh firman. Coba bayangkan dulu. Ada kita bayangkan dulu ayat 2 dulu. Apa itu ayat 2? Kalau kita perhatikan firman, respon kita begini. Tetapi yang kau sukakan ialah Taurat Tuhan. Jadi kalau saudara belum sampai ke tahap ini, kau membaca Alkitab itu bergumul. Tapi kalau kau sudah setara sampai suka firman, 1 tahun selesai kau baca Alkitab. Saya mengalami tahun 83 bertobat, saya 1 tahun selesai saya baca Alkitab. Tahun kedua 2 kali, tahun ketiga 3 kali. Oh, udah banyak sekali saya baca Alkitab. Tetapi Tuhan bilang jangan kau tahu sini. Ada yang mengubah hidup di sini. Kalau firman di sini, kalau di sini pengetahuan teologi, doktor, master teologi, pintar di bahasa kemana. Tapi itu nggak menentukan. Bisa nggak orang kita masuk surga? Enggak, ini iman itu di sini, bukan di sini. Haleluya. Makanya suka dia firman. Ya, orang suka makan makanan lezat. Sebenarnya itu kalau saudara perhatikan itu lebih dari makanan yang lezat. Kalau nggak diperhatikan ngaku saudara. Protes saudara yang lama bahkan. Iya. Dan yang merenungkan Taurat itu sampai terbayang-bayang terdenung masuk di ruang sadar bawah sadar tidak sadar sampai mimpi pun mimpi firman bukan mimpi dia kejahatan. Ya, saya sampai mimpi ngigonya pun khotbah. Kenapa? Apa yang keluar itu keluar dari hati. Kalau yang kau hafal nomor togel, ya mimpi pun togel. Cecak 3 mobil. Karena itu di hati keluar. Ini sampai renungkan kalau udah sampai ke situ, menikmati masuk ke sini. Nah, inilah ayat 3. Ayat 3 apa bilang? Kita diumpamakan hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Apa bedanya di tepi aliran? Gak datang hujan musim kemarau, dia tumbuh terus karena dapat air. Airnya bukan dari hujan, dari gunung. Sumber kehidupan kita dari Tuhan, gunung batu kita. Dan orang yang merenungkan firman seperti pohon di tepi pasti menghasilkan buah itu hanya ekspresi hidup kita dalam Tuhan. Jadi nggak perlu kau tumbuh pohon itu kapan buahnya itu. Dia akan berbuah saja tumbuh aja. Haleluya. Itu bukan kita. Kapan aku berbuah? Aku udah ada hidup dalam Yesus, saya pasti buah. Ya. Terus tidak layu daun menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu. Kalau musim kemarau tidak layu. Oh, kalau kurang air di musim kemarau dia akan layu. Dia akan menggugurkan. Maka ada istilah musim gugur, itu misalnya musim kemarau. Jadi hidupnya tergantung situasi. Kalau di luar Tuhan, kalau dalam Tuhan sesuai firman Anda. Haleluya. Tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya? Karena ada daya dorong firman ini. Karena firman itu hidup. Haleluya. Kalau nggak mampu, firman itu akan mendorong.
Firman itu bekerja. Haleluya. Ibarat apa? Ibarat apa namanya? Kalau seandainya ada dimasukkan ke dalam perut kita misalnya dalam tikus hidup bisa bergerak dalam tidak. Nah, firman itu bergerak dalam hidup kita. Haleluya. Nah, sudah masuk di lubuk hati. Apa saja diperbuatnya? Roma 8 ayat 1 sampai 2. Perhatikan. Nah, kalau sudah begini, karena orang yang hidup dalam firman itu sama dengan hidup dalam Yesus. Orang yang hidup dalam firman itu sama dengan tinggal dalam Yesus. Amin. Orang yang tinggal dalam Yesus, dia pasti menjadi ciptaan baru. Yang lama, yang baru, apa yang baru itu? Nah ini, Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang, sejak orang di dalam Kristus, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Masuk surganya aku nanti, ikutnya aku pengangkatan nanti, kau usah capek-capek kau mengerti. Kalau kau dalam Kristus, tidak ada hukuman lagi sejak hari kau dalam Kristus. Makanya jangan keluar dari Yesus. Caranya gimana hidup dalam Yesus? Ya hidup dalam firman, tetap dalam firman. Karena firman itu dia sendiri. Haleluya. Jadi sejak kau hidup dalam Yesus, itu artinya kau hidup dalam firman. Maka kau harus mengerti firman, simpan dalam hati, supaya itu menjadi hidup. Amin. Jadi kalau sudah begitu tidak ada hukuman. Jadi kita usah takut lagi dosa yang lalu, tutup yang enggak. Ada lagi hukuman. Yang ada apa? Hidup kekal, pemulihan. Haleluya. Hidup yang berkemenangan, hidup yang berarti, hidup yang punya tujuan yang luar biasa. Terus ayat 2. Roh, di mana firman bekerja di situ roh Allah bekerja. Kalau di lubuk hati kita ada firman, roh Allah bekerja di situ. Amin. Dan roh itu yang memberi hidup, ditransfer hidupnya. Haleluya. Haleluya. Kan ada orang gagal ginjal atau kanker darah. Darahnya udah rusak, dibuang semua darah. Lalu ditransfusi, ditransfer darah yang bagus. Makanya darahnya bersih dan dia hidup. Nah, begitulah kita. Ketika kita hidup dalam Yesus, roh Allah langsung mentransfer hidup yang baru, hidup ilahi, hidup yang seperti Allah, hidup yang memungkinkan kita hidup bisa dekat dengan Tuhan, yang memungkinkan kita bisa hidup menang seperti Yesus menang, yang memungkinkan kita bisa hidup sempurna seperti Bapa kita sempurna, yang memungkinkan kita bisa hidup sempurna, kudus seperti Bapa kita kudus. Dia yang Allah. Kita ditransfusi kehidupan Yesus. Haleluya. Amin. Sehingga hidup itu apa? Beri hidup yang telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa, hukum bebas. Yang sering membuat kita jatuh lemah, sakit, kan hukum dosa, hukum maut. Tapi ketika kita dalam Kristus, ketika kita memiliki firman, kita sudah tahu hukuman yang ada adalah kau akan kau di atas segala bangsa, berkat ini akan datang, kau akan tetap yang tidak pernah turun, kau akan dikuduskan dan sejahtera tumbuh, karena di mana ada kebenaran, tumbuh dalam sejahtera. Kebenaran itu memerdekakanmu dan hukum dosa, hukum maut. Apa maksudnya ini? 1 Yohanes pasal 5 sebelum saya akhir ayat 21. Ayat 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu sekarang kalau kita sudah punya firman, kita berasal dari Allah. Amin. Kita memiliki hidupnya Allah. Kita memiliki roh Allah. Roh Allah yang dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Apalagi setan, itu kita lebih besar. Roh yang di dalam kita, roh yang memerdekakan itu roh Allah. Itu ada dalam diri orang yang memiliki firman itu.
Jadi kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kenapa perlu diberitahu ini? Alasannya karena ini. Dan seluruh dunia berada di bawah, bukan sebagian, seluruh dunia. Sebenarnya dulu kuasa itu diserahkan sama manusia melalui Adam dan Hawa. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa melanggar firman, itu sekarang di tangan iblis. Maka Alkitab sendiri mengakui bukan sebagian, bukan sepertiga, seluruh dunia berada di bawah kuasa setan. Virus corona ini kerjaan dia. Semua penyakit kerjaan dia. Makanya di surga tak ada penyakit. Haleluya. Kita di sana. Amin. Haleluya. Seluruh dunia berada di bawah kuasa Jahat. seluruh dunia. Hanya yang nggak bisa dikuasainya adalah anak Tuhan dan area kekuasaan. Makanya kita disuruh memperbesar kerajaan Allah. Haleluya. Beranak cuculah bertambah banyaklah, penuhi taklukkan kuasa Allah. Anak Tuhan harus mengambil alih pemerintahan. Amin. Seluruh dunia yang nggak bisa dikuasainya adalah saya dan saudara, karena saudara dalam Yesus. Amin. Dan roh yang dalammu lebih besar daripada iblis yang menguasai dunia. Dunia memang dikuasai. Dan Tuhan izinkan itu karena dikasih sama Adam. Dengan bahasa negatifnya, legal iblis menguasai dunia, legal. Cuma tidak bisa dia menguasai gereja. Karena legalnya yang menguasai gereja, menguasai kita adalah Yesus. Karena Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Tapi orang tak bertobat ada di bawah kuasa setan. Alkitab bilang saya berbuat dosa, hamba dosa. Dan iblis berbuat dosa sejak semula. Maka dia bilang kalau kita bohong, katanya bapak kita, bapak pembohong siapa? Iblis. Hanya jangan mau bohong. Hidup benar aja. Haleluya. Jadi dikuasai. Di dunia ini biasa orang sakit, tapi di dalam kerajaan Allah biasa orang sehat. Haleluya. Di dunia ini tidak menentu, kayak roda pedati, sebentar di atas, sebentar di bawah. Tapi di dunia rohani, di dunia Tuhan, di dalam kerajaan Allah, kau tetap naik dan seperti itu. Di dunia ini makin lama, makin liling, atau makin jauh. Simham David sama Tuhan lampai. Oh bu, kemana kamu? Ya mau, bantu ya. Kenapa bu? Belum rumah tua bersaing. Karena ada di Alkitab kalau sudah bertua bersaing. Tapi kalau kau tanam di baik Allah sampai tua gemuk segar berbuat terus. Sekarang mana yang mau hidup dalam diri? Dunia atau realitas Tuhan? Kalau ada firman di sini, itu menjadi kehidupan. Kita jangan percaya sama tua dalam marketing ngapain tidak. Tapi di dunia itu ya. Makanya jangan akui aku hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Percaya firman. Dan kita menjadi seperti iman. Amin. Jangan kau mendengar dunia karena kau takut. Khawatir apa yang kau takutkan, khawatir itu yang paling. Makanya jangan konsen dengan dunia ini, konsen dengan Tuhan. Karena dunia ini dikuasai siapa? Iblis. Ya bagaimana dapat dunia ini resesi yang kau boleh buat? Nah, itu dunia. Kau hidup dengan dunia. Kalau hidup dengan firman, beda. Haleluya. Haleluya. Terhubunglah dengan Tuhan. Terhubung dengan orang-orang yang sedang bergerak mengikut Tuhan. Engkau akan senasib dengan orang yang bergerak dengan Tuhan. Saya kadang-kadang lihat kagum kali. Saya melihat betapa hebatnya Tuhan anak-anak di dunia, sehingga iblis tidak bisa bergerak bebas gara-gara kita. Iblis tidak bisa bergerak bebas di dalam hidupmu gara-gara saya, gara-gara kau percaya sama Yesus.
Jadi yang bisa menghalangi ruang gerak iblis adalah kita. Makanya kalau anak Tuhan gak ada lagi di muka bumi, iblis ini menguasai 100%. Yang gak bisa dikuasainya anak Tuhan gereja, kita penghalang. Makanya gak bisa dia suka-suka di muka bumi, gara-gara ada kita. Haleluya. Dia gak bisa suka-suka dalam hidupmu, karena kau masih berdiri sebagai orang percaya di rumah. Kau selamat, sesi rumahmu akan terjaga selamat. Haleluya. Ini saudara kasih buah sejarah. Jadi apa yang wajar bagi dunia, bagi kita gak wajar. Kalau orang bilang ya gimana Pak situasinya, kita bilang enggak. Kita seperti pohon korma. Tak datang hujan, tumbuh terus, berbuah terus. Karena firman. Jadi realita mana yang mau kita hidupi? Realita dunia yang dikuasai sejahat, atau realita Tuhan karena firman ada di sini? Kalau firman di sini, realita hidupmu seperti apa kata Tuhan, apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Makanya nyanyi kita dari semula, pemain musik maju. Telah kau tetapkan apa? Hidupku dalam tanganmu, dalam rencana Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bersama haleluya. Yang telah kau perbuat ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan itu baik. Segala yang baik berasal dari Dia. Segala yang jahat berasal dari iblis. Dan dia jahat, makanya seluruh dunia dikuasainya. Legal dia menguasai dunia karena ada, tapi tidak legal dia menguasai saya dan saudara. Kalau kau dalam Yesus, kau dalam Yesus karena ada firman di sini. Firman itu membuat Allah ada di sini. Roh Allah yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh dunia. Roh iblis menguasai dunia. Aku kan menguasai dunia, tapi aku yang menguasai iblis. Makanya turun pada Allah, iblis akan lari. Kalau kita suruh iblis keluar dari keluarga kita, kita suruh keluar iblis dari ekonomi kita, jangan ganggu ekonomi. Kita suruh keluar iblis dari tubuh kita, jangan ganggu kesehatan, jangan ganggu kesuksesan. Aku adalah orang yang harus diberkati Tuhan. Ada orang yang bilang iblis gak bisa terhalangi, tapi orang di dunia bisa dihalangi. Makanya jangan sama dengan dunia. Jelas? Ada firman di sini. Masa depanmu jelas. Gak tahu gimana caranya. Itulah namanya mukjizat. Haleluya. Tuhan itu penuh mukjizat. Setiap berhati ada mukjizat. Tuhan itu penuh anugerah. Kau akan dipenuhi anugerah. Anugerah maksudnya kau tak akan bisa capek tapi diberi cuma-cuma. Kau gak bisa dapat tapi kau mendapat karena anugerah. Saya itu banyak anugerah. Anakku si Grace banyak anugerah. Kami semua banyak anugerah. Anugerah. Haleluya. Apakah anugerah? Berapa puluh tahun saya belajar tentang saya. Tentang saya. Haleluya. Dan yang hebatnya anakku, kalau kau dalam karena berlaku hukum janji Tuhan kepada nenek moyang kita Abraham, itu masih berlaku. Orang yang bergerak dengan iman palsu seperti Abraham. Alkitab mengatakan dalam perjanjian baru kau keturunan Abraham. Keturunan Abraham artinya berhak menerima janji Allah yang pernah diucapkan anak kepada Abraham. Apa yang diucapkan anak kepada Abraham? Keturunanmu banyak, termasyhur, kau akan kuberkati, dan anak cucumu, olehmu dan cucumu, anakmu menjadi berkat bagi manusia. Siapa yang mengutukmu terkutuk dia? Siapa yang memberkatimu terberkati dia? Maka siapa orang yang hidup dalam dimensi ini, siapapun yang terhubung dengan dia diberkati. Hanya terhubung. Haleluya. Karena Tuhan. Maka siapa yang terhubung dengan Abraham, misalnya siapa itu kemenakannya? Si Lot kan terberkati dia kan? Tapi
waktu gara-gara harta bisa dia kan, hadir dia kan, jadi miskin dia, tinggal pakaian dan nyawa doang terbakar semua hasil. Saya sering sekali di telepon, Pak, tolong Pak, doakan Pak. Waktu saya masih menyetir di telepon, iya saya bilang, iya saya doakan. Hanya persetujuan saja, iya saya doakan. Dia terkonek, dan sebentar lagi telepon datang lagi. Terima kasih Pak, udah jawab Tuhan doa Bapak. Saya hanya bilang iya saya doakan. Bayangkan, saya tahu itu juga konek. Masih saya setuju akan saya doakan. Ya saya doakan Tuhan tolong kamu. Bentar lagi telepon beberapa menit. Terima kasih Pak, doa Bapak udah dijawab Tuhan. Maka siapa yang mengutuk akan tertutup dia. Siapa yang memberkati akan terberkati dia. Siapa yang terhubung denganmu akan terhubung dengan Tuhan. Itulah kita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya dan inilah maksudnya pemulihan di rumah rohani. Ada 7 kategori pemulihan, tetap kita ibadah semua di pintu gereja ini. Saya berdoa melalui siaran langsung Facebook. Begini caranya, saudara akan kena virus corona. Puji Tuhan sama sekali dari itu. Dan itu tidak kebetulan. Karena masih ada yang terhubung dengan Tuhan dalam Bapa rohani. Amin. Haleluya. Mari katakan pujian ini. Haleluya, haleluya. Inilah masa depan kita. Teruslah terima firman. Teruslah terima firman. Kau akan lihat apa yang dikerjakan firman luar biasa. Kau akan lihat tergenapi nanti keluaran ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Itu akan tergenapi dalam dirimu. Itu akan terjadi. Artinya kehidupanmu akan firman. Dan di ayat yang terakhir, yaitu tadi menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh. Haleluya. Kesembuhan bagi seluruh tubuh. Bisa saja kau karena terlalu banyak makan Indomie jadi sakit kau. Tapi firman itu akan membuat kesembuhan. Bukan obat lagi, tapi firman itu